kalau kita mau menjalankan sebuah pola makan, sebaiknya pilih yang kantongnya cukup. Budget Jangan lagi-lagi ya. budget. Kenapa? Karena kadang-kadang orang memaksakan diri mengikuti pola makan yang membutuhkan biaya besar, tapi pada kenyataannya setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, bubar gitu ya. Jadi pilih yang bisa dijalankan secara ekonomi dan cukup menyenangkan sehingga bisa kita lakukan dalam jangka waktu yang panjang, kalau bisa sampai kita ke liang lahat gitu. Jadi bisa kita lakukan dalam jangka waktu yang panjang dan tidak melawan norma-norma kesehatan. Jadi makan itu harus makanlah pada jam makan dan jangan makan di luar jam makan. Nah, terus makanlah makanan yang bergizi lengkap dan seimbang jumlahnya. Oh, udah keywordnya itu aja. Sebenarnya mudah untuk didengar, mudah diresapi, sulit dilakukan. Enggak juga sih, mudah dilakukan kalau keinginannya cukup kuat untuk menurunkan berat badan. Nah, kalau keinginannya nggak kuat, ya kalau syukur-syukur, kalau kurus syukur, kalau nggak kurus ya sudahlah nasib. Gitu. Nah, itu yang susah. Jadi kalau kita bertekad kita harus kurus dan sehat, kita bisa. Oke, berarti kalau balik lagi nih kesimpulannya tentang jenis diet yang ada banyak banget, lebih baik dikonsultasikan dulu ke dokter gizi misalnya ya dok. Iya. Untuk menentukan sebenarnya apa sih yang boleh dan tidak boleh Anda lakukan secara dietnya gitu ya, tergantung kondisi tubuh masing-masing. Iya. Oke, kalau dari faktor-faktor pendukung diet yang sehat nih dok, ternyata tadi dokter Santi menyebutkan tentang jam makan. Ya. Seberapa penting kita makan di saat jam makan? Berarti itu jadi habitual gitu kan dok? Iya. Nah, jam makan itu merupakan jam biologis manusia. Jadi tubuh kita itu terbiasa punya waktu-waktunya. Jadi kalau misalnya waktu makan, beberapa saat sebelum makan, kalau nggak dikasih makan juga perut kita bunyi kan. Nah itu dia tanda-tanda yang gitu bikin malu kalau didengar orang, kok alarm nih gitu kan. Tapi kalau kita tidak punya jam makan, tanda-tanda itu tidak keluar. Jadi kita tidak merasa lapar dan juga tidak merasa kenyang. Karena kita makan terus-menerus di luar jam makan, ya nggak kenyang-kenyang ya nggak lapar-lapar gitu. Alarmnya jadi berantakan. tumpul, iya berantakan. Gitu. Dan penting juga kecukupan waktu tidur. Orang yang kurang tidur itu biasanya hobinya untuk makan jajan-jajanan yang asik-asik. Sobat drakorku, mana suaranya? Sambil ngeliatin aktor aktris Korea makan tteokbokki, makan ramyun. Terus kita ikut gitu jadi kan. ikutan gitu kan. Walaupun makannya keripik singkong sih, tapi kok rasanya jadi ya, tetap nikmat. Kalau sekilo gitu ya, terus kita duduk doang, nggak kemana-mana. Karena kalau nonton drakor sambil goyang gitu kan, sambil olahraga kan agak susah ya. Nggak konsentrasi gitu. Mau nangis gitu, kita lagi lari, nangis sama keringat, bingung. gitu. Oke. Berarti itulah pentingnya jam makan gitu ya dok. Iya. Dan tentunya itu masing-masing pribadi senyamannya jam makan asal setiap harinya sama begitu ya. Enggak juga sih, karena ada orang yang menerapkan cara diet jendela makan. Jadi hanya makan sehari sekali selama katakan 3 jam, tapi boleh makan apapun. Oh iya dok, Nah, itu juga ada tuh. iya. Gimana tuh dok? Kita makan sebaiknya 3 kali sehari, makan besar, dan snack atau makan selingan 2 kali sehari, boleh sampai 3 kali. Sebetulnya kalau ngikutin cara makan seperti ini, itu diet menurunkan berat badan menjadi lebih mudah. Ya kan? Kan boleh tetap makan 3 kali. Ada yang bilang jangan makan malam atau jangan makan pagi, nanti gendut gitu. Itu salah. Tergantung Makan makannya aja. apa kan Iya. dok? Nah makanya tergantung makanan yang kita makan. Nggak berarti juga kalau pengen kurus makannya jangan kenyang, nanti gemuk gitu. Lah kalau Kasian ya makan hidupnya ya. kalau makannya cuma timun, mau sekilo juga nggak gemuk-gemuk karena Nah. rendah kalori. Makanya cermatlah memilih makanan-makanan yang kalorinya rendah supaya bisa dimakan mengenyangkan perut kita, membuat kita puas tapi kalorinya rendah. Kuncinya di defisit kalori berarti ya. Ya, jadi yang Oke. dimakan sama yang dikeluarkan, banyakan yang dikeluarkan kalau mau menurunkan berat badan. Kalau mau menjaga berat badan, yang dimakan dengan yang dikeluarkan impas sama. Tapi kalau yang dimakan lebih banyak daripada yang dikeluarkan, kalorinya ya kita
segitu Mekar. aja, mekar malah ya. Mm. Oh oke, berarti coba dihitung-hitung kalorinya. Dan buat Anda yang bingung gimana sih cara ngitung kalori, satu, googling aja, biasanya ada tuh. Apalagi kalau Anda masak sendiri kan berarti kita tahu bahan-bahannya apa aja ya dok, tinggal tambah-tambahin. Banyak juga sekarang aplikasi untuk menghitung kalori biar membantu Anda menurunkan berat badan kalau memang itu tujuannya.